Oke sih, kembali lagi bersama gua Arwan. Jadi di konten kali ini gua bakal test ride sesuai janji gua di video kemarin ya, di proses pemasangan kampas kopling dan per kopling ya. Jadi gua bakal test ride si motor ini, motor R15 ini, setelah ganti per kopling dan kampas kopling. Dan motor ini juga udah pakai open looper sih. Kita bakal review sebentar open loopernya dan langsung kita bawa test ride ya. Jadi ini dia motornya cuy ya, udah pakai open looper dan udah pakai timing Koda yang di motor Mio gua kemarin, udah pindah di sini. Jadi gua bakal review sedikit pemasangan open loopernya ya, karena mudah sih, menurut gua mudah pemasangan open looper ini. Kita buka dulu joknya karena tempatnya di sini cuy. Nah ini dia open loopernya ya. Jadi ini dia cuy open loopernya ya. Nah ini open looper dari Speed Park yang biasa, bukan yang pro ya. Ini harganya kisaran 200.000. Dan di sini ada 3 kabel ya, ada 3 kabel hitam, merah dan biru. Jadi dapat juga ya kabelnya, dapat panjang sini. Oke, kita langsung review sebentar. Untuk hitam ini ke masa ya, bisa ke minus aki, bisa ke besi ataupun sasis langsung, pokoknya ke masa, ke minus. Untuk merah ini langsung ke kabel kontak cuy. Dan untuk yang biru ini ke CO2 ya. Jadi dari sini ya, nah ini ada sambungan kabelnya. Nah ke sini cuy, hitam ini ke masa dan merah ke kabel kontak. Terus untuk yang CO2 nya ke dalam sini cuy. Juga ini udah di selotip, jadi nggak kelihatan banget ya, pokoknya ke dalam sini, di dalam sini cuy ya. Untuk kabel warna birunya, jadi pemasangannya mudah, sangat mudah ya untuk pemasangan open looper ini cuy. Dan udah pakai timing Koda gua kemarin, jadi kabelnya 3 juga, 3. Kalau ke hijau ke sini, hijau ke masa, untuk merah ke positif coil, dan untuk yang hitam langsung ke dari aki ya. Gak bisa nggak pakai aki, pokoknya harus pakai aki cuy kalau timing Koda yang ini. Tapi akinya udah lama juga pasti bisa, pokoknya harus pakai aki. Kalau nggak pakai aki dia nggak mau nyala cuy. Mungkin segini dulu ya review dari pemasangan open looper ini dan review pemasangan timing Kodanya. Sekarang kita bakal test ride, pokoknya kita tes riding santai aja. Oke, kita langsung aja test ride cuy. Oke, sekarang kita langsung tes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik banget cuy di lorong. beda cuy dari pas masih pakai kampas
kampas kopling yang standar dan per kopling standar, dan kita langsung coba tuning kudanya dulu ya. Nah, jadi seperti ini suaranya, dan kita langsung bawa jalan coba ya. Nah, kalian bisa lihat motornya cuy. Jadi tuning kuda ini nggak bisa buat jalan, cuma untuk manasin doang ya, biar suaranya itu keren lah, kayak Thailand gitu ya. Tapi kalau untuk dibawa jalan nggak bisa cuy, karena kan fungsinya itu cuma untuk memutus pengapian aja, bukan buat apa nih ya, pokoknya buat gaya-gayaan doang ya. Dan sekarang gua bakal tes keunggulan dari kampas kopling dan per koplingnya cuy. Apakah selip atau gimana? Untuk koplingnya sendiri lebih kejel dari yang standarnya, jalannya bergelombang. Kalau fungsi dari open looper sendiri itu untuk memanipulasi ataupun mengatur ulang bahan bakar masuk ke injektor cuy. Nah, itu bisa buat setelan basah, bisa buat beratak-tak-tak. Tapi kalau buat setelan basah nggak ada tenaga cuy. Bisa untuk nambah tenaga juga, tapi kalau nambah tenaga sedikit boros cuy. Untuk performa dari per koplingnya sendiri itu lebih nggak selip cuy. Kalau standarnya kemarin gua tes seperti itu ya, dia itu kayak ada selip-selipnya. Tapi setelah ganti kampas kopling dan per kopling yang racing itu langsung ngonyor, nggak ada selip-selipnya cuy. Mungkin itu dia sih fungsi dari kampas rem yang standar ataupun per koplingnya juga. Emang setelan koplingnya ini lebih kejel cuy. Anjir, ternetral tadi cuy. Ternetral. Mungkin sedikit aja ya video dari test ride motor ini, karena gua ngeri juga cuy ngebut-ngebut. Yang penting kita udah safety riding. Nah, banyak cewek cuy, karena taman zoo Tanjung ini baru dibuka, jadi banyak pengunjung anjir. YouTuber. Untuk ban belakang R15 ini sedikit licin cuy. Pas start ngepot terus, start melintir terus cuy.
naik metik anjir, sekalian naik motor edon. Pegel. Aduh. Tadi itu gue sempet ngerekam sih, tapi rupanya kamera depan cuy. Semoga kali ini nggak kamera depan ya, karena udah 2 kali ngerekam capek-capek cuy, rupanya kepencet kamera depan. Waduh. Oke cuy, jadi sekian dulu ya, mungkin cuma sedikit video test ride-nya. Dan sekarang gua bakal nge-review ulang pemasangan open loopernya. Tadi kan gua kurang tahu juga penyambungan kabel birunya, CO2 nya sambung kemana. Dan ini dia, kita ulangi lagi untuk kabel warna hitam. Nah ini ke masa cuy, ke kabel ini bisa ya, pokoknya kabel warna hitam itu ke masa. Dan untuk yang warna merah itu ke kabel kunci kontaknya cuy. Untuk hitam ke masa, dan untuk merahnya itu ke kabel kunci kontak. Dan untuk kabel CO2 nya ini ya, nah ini langsung ke CO2 nya. Kabel warna biru itu langsung ke CO2 ya. Jadi kan di sini ada CO2 nya itu ya. Nah kabel CO2 yang ada di situ, nah itu diputus cuy ya. Diputus ya, nah, sambungannya. Jadi itu diputus dan disambungin ke kabel biru open loopernya. Nah, kan ke situ ya sambungannya tadi. Nah itu diputus. Nah, seperti itu. Dan yang kabel biru di open loopernya itu disambungin ke sambungannya. Oke cuy, mungkin sekian dulu ya video test ride dan review pemasangan open loopernya, karena pemasangannya itu sangat mudah ya. Dan kita juga habis tes performa dari motor R15 ini setelah ganti per kopling dan kampas koplingnya itu ya. Setelah ganti itu, dan tenaganya juga lebih enak cuy. Dan ini dia owner dari R15 merah ini cuy, malu-malu dia cuy. Jadi mungkin sekian dulu ya video dari test ride dan review open loopernya. Bagi kalian yang suka dengan video ini bisa untuk di like, dan bagi kalian yang belum mensubscribe harap untuk di subscribe ya cuy ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai di sini dulu video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.